juga mengarah ke sana. Jadi si TikTok-nya pun nggak bingung gitu untuk nyari viewersnya tuh kemana. Gitu kali ya, salah satu perhitungannya. Oke. Untuk yang lain dari audiens yang lain, kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak nih soal per-TikTokan gitu? Atau ada yang mau mulai usaha tentang hidroponik nih, Kak, saya masih bingung. Awalnya tuh harus kayak gimana, harus ngapain, segala macam. Mumpung ada narasumbernya nih, ada 2 tadi. Ada Kak Karina sama Kak... Wah, hilang. Dari yang lain, mungkin ada yang mau on cam atau ada yang mau nanya lagi nih? Kak Karina, aku mau nanya deh. Kira-kira dari konten kakak, kemudian dari sekarang kakak bekerja, ada hal yang pengen kakak raih lagi nggak sih gitu? Atau ada pengen pencapaian apa gitu yang kakak pengen selain dari ini semua gitu? Ada nggak sih, Kak? Oke Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ditanya ada hal lain nggak? Nah, manusia kan cenderung nggak puas nih ya. Dari yang dulu misalnya followersnya 1.000 sampai 100.000 plus gitu kan. Nah, dari pengalaman saya buat konten gitu kan, jadi saya kadang memasarkan produk orang lain gitu. Jadi kayak ada keinginan untuk membuat produk sendiri sih sebenarnya gitu. Ternyata dari yang saya lihat, oh ternyata pertanian ini sangat-sangat disukai orang ya gitu. Yang saya pikir orang-orang nggak ngerti misalnya ya, nggak ngerti cara menanam, ternyata yang saya pikir mengerti gitu ya, ternyata orang-orang dasarnya kadang nggak ngerti gitu, ternyata cara nyemai, apa yang dipakai untuk menyemai gitu, ternyata ada yang nggak bisa membedakan apa itu tanah, apa itu sekam gitu. Jadi kayak ada keinginan untuk menjelaskan dan memasarkan serta menjual produk sih gitu. Lebih ke arah sana ya untuk tujuan ke depannya nanti. Sama sih, aku juga kan kalau saya lulusan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, sama juga kita sama-sama pertanian, tapi saya di bidang penyuluhannya gitu. Anak muda sekarang atau milenial sekarang ini kan jarang banget ya Kak untuk terjun ke lapangan, kemudian panas-panasan, kayak untuk nyangkul, semai, segala macam. Itu kan jarang banget ya yang mau. Apalagi kayak sekarang kan pandemi juga, terus penghasilan juga sedikit, segala macam, bikin mager, pengennya tuh cuma rebahan. Makanya kakak sekarang ini beralih ke TikTok ya. Nanti saya akan coba deh untuk ngikutin jejak kakak. Dicoba aja dan Oke, konsisten aja sih kalau misalnya ingin sesuatu gitu. oke deh. Terima kasih Kak Karina atas materi yang udah disampaikannya. Nanti saya bakal saya screen untuk sertifikatnya. Kalian minta tolong untuk di screenshot bisa? Boleh, Kak. Sorry.
Sebentar ya. Ada yang kirim pesan, Kak? Perlu saya bantu Kak Agama untuk sertifikatnya atau bisa? Boleh, Karian. Apa bisa, Karian? Atau kita mau jawab dulu nih, ada pertanyaan dari Mbak Humaira. Kak Humaira, izin bertanya, Kak, masih boleh? Soalnya baru gabung, katanya gitu. Boleh banget, on mic aja kali ya, Kak. Kak Humaira, boleh sambil kita nunggu sertifikat dari Karian? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya nih, Kak. Maaf, nggak bisa aktifkan video. Jadi saya Dwi Sartika dari Palu, Sulawesi Tengah. Jadi punya usaha coklat. Sebenarnya baru mau buat ini akun TikTok untuk bisnis. Cuman dengar-dengar sih kalau TikTok untuk akun bisnis itu katanya banyak syaratnya ya. Maksudnya harus ini mungkin barangkali sekalian tips sebagai pemula, barangkali apa sih yang mesti dilakukan, karena dengarnya seperti itu banyak banyak ininya, banyak syaratnya, harus sekian followers lah atau apa gitu. Terus baru bisa ini segala macam. Itu untuk pemula, Kak. Makasih. Gimana Kak Karina? Boleh langsung dijawab? Boleh, Kak. Baik, terima kasih Kak Humaira untuk pertanyaannya. Tapi saya mau bertanya terlebih dahulu, Kak Humaira ini maksudnya tadi tanam coklat itu sebagai makanan kah atau tanaman atau kakao gitu? Buahnya atau yang gimana? Produknya, Kak. Makanannya. Hasil dari buah kakao coklat. Oh, Makanan jadi yang coklat. kalau misalnya di supermarket misalnya Silver Queen gitu lah ya? Iya. Oke. Nah, jadi tadi pertanyaan kakak apakah jualan di TikTok itu susah atau tidak ya? Nah, jadi sebenarnya kalau Sebagai misalnya pemula. Oke, sebagai pemula. Jadi untuk sebenarnya TikTok itu kan platform yang sangat-sangat mendukung bisnis-bisnis kecil sih sebenarnya, karena kan tadi kakak tadi baru gabung ya, aku dijelasin kalau kita lirik lagi sosial media yang lain kayak misalnya Instagram, kemudian YouTube gitu kan. Kalau misalnya kita mulainya itu dari nol memang susah untuk naiknya. Tapi kalau misalnya TikTok sendiri untuk jualan memang sangat-sangat banyak syaratnya ya. Aku akuin memang syarat di TikTok itu sangat-sangat banyak, dan kalau misalnya TikTok itu sensitif. Jadi kayak ada yang namanya pelanggaran di TikTok ya. Jadi kalau misalnya banyak sih keluhan dari orang-orang yang berjualan di TikTok Shop nih, kalau pelanggaran TikTok itu terlalu, maksudnya aturan di TikTok itu terlalu ketat gitu. Jadi eh, usahakan memang produknya yang kita tawarkan ini, misal nih kakak jual apa tadi, jual coklat ya, nah sesuai gitu. Jadi dari mulai apa namanya packagingnya, produk yang ditawarkan, kemudian mungkin nanti saat produknya udah naik nih ya, orang-orang komennya positif atau tidak, pengirimannya lama atau tidak, itu sangat-sangat detail dicek oleh TikTok sendiri. Tapi kalau misalnya kakak tanya tadi apakah untuk pemula itu susah,
sekarang itu TikTok untuk TikTok Shop sendiri tidak ada minimal followers untuk berjualan di TikTok gitu ya. Cuman memang banyak syarat-syaratnya gitu, apalagi mulai dari nol. Tapi kalau misalnya untuk pembuatan konten supaya misalnya produk kakak dilirik orang lain, itu coba buat yang menarik. Mulai dari misal nih kakak packing produk coklat. Walaupun memang gak ada yang order, tapi buat video seolah-olah oh ini packingan hari ini 99 plus nih gitu. Tapi itu hanyalah cara gitu ya, supaya video kakak dilirik orang lain. Kalau misalnya mau naik nih ya viewersnya, kemudian sebenarnya TikTok itu dia suka proses nih orang-orang yang nonton video kakak nih misalnya ya. Tadi kan aku sebutnya retention time. Jadi tonton videonya itu dari mulai awal sampai akhir itu adalah salah satu cara untuk FYP gitu. Jadi usahakan videonya itu menarik. Misalnya nih kakak gimana cara pembuatannya kalau untuk produk ya, produk makanan misalnya nih, gimana cara pembuatannya, apa kelebihannya dari yang lain, kemudian packaging, cara pengiriman, itu aja yang mungkin sederhana tapi akan ditonton orang lain kalau misalnya alur ceritanya itu bagus gitu. Tapi memang untuk TikTok sendiri banyak ini ya Kak, syaratnya itu memang benar sekali. Di TikTok itu ada pelanggaran. Jadi kalau misalnya video kita ada sesuatu yang salah di dalamnya, itu terkena 1 poin. Untuk satu pelanggaran itu 3 poin. Jadi kalau udah sampai 24 pelanggaran, ya 24 pelanggaran itu dia TikTok Shop-nya itu bisa dihapus otomatis. Jadi kalau misalnya mau kakak jual produk pertanian, kakak boleh nih buat kontennya di TikTok, kemudian jualnya di Mastor. Itu boleh sih. Gimana Kak Humairah? Ada yang mau ditanya lagi kira-kira? Kalau ini Kak, bentuk pelanggarannya yang biasanya seperti apa? Oke, kalau misalnya sejauh yang saya tahu, saya itu paling sering kena pelanggaran. Tadi saya udah jelaskan kan, kalau misalnya TikTok ini tidak mendukung jual beli tanaman gitu. Walaupun memang video saya itu nggak jual tanaman, saya nggak jual sayur selada nih, saya nggak jual kangkung. Tapi kan yang ngecek nih ya, kalau yang saya tahu dari tim-tim TikTok, yang ngecek video kita itu sebenarnya dari pusatnya tuh langsung dari Cina. Jadi kalau misalnya saya siaran langsung, mereka itu mendeteksi bahwa saya ini jualan sayur, padahal saya menjelaskan, oh ini sayuran hidroponik, saya jual pakai hidroponik misalnya nih. Tapi kan mereka nggak tahu. Jadi TikTok itu sangat-sangat rentan terhadap pelanggaran. Jadi yang biasa kena pelanggaran itu adalah videonya itu mengandung sara mungkin, kemudian tanaman nih yang paling sensitif sebenarnya. Kemudian kalau misalnya kakak jualan ya, kakak kan tadi fokusnya mau jualan. Kalau saya kan saya sendiri tidak jualan di TikTok ya, saya afiliasi. Nah, jadi kalau misalnya kakak jualan, kalau misal nih udah ada yang pesen nih ya, ini kan kita ngomongnya udah kakak udah jualan nih, ada yang pesen, kemudian kakak kirimnya lewat aja sehari, itu TikTok langsung bisa kena pelanggaran. Jadi TikTok ini sangat-sangat rentan sih terhadap pelanggaran memang gitu. Jadi 1 hari aja atau ada ulasan yang nggak sesuai gitu kan, ulasan dari customer itu sangat gampang untuk kena pelanggaran. Dan kalau untuk penjual katanya pencairan dananya itu lama sih gitu. Jadi kalau TikTok harus hati-hati sih. Yang paling enak di TikTok itu adalah pembuatan konten atau produk kita dikenal saja. Tapi kalau misalnya mau jualan ke platform lain sih lebih baik gitu. Misalnya kakak jualannya itu di contohnya tadi di Mastor atau di Shopee atau di platform lain. Karena TikTok sendiri sangat sensitif gitu kalau untuk jual ya. Oke Kak, satu lagi ya pertanyaannya. Jadi saya baru nggak ini. Jadi maksudnya TikTok Shop itu seperti Shopee ya? Kalau sekedar kita buat konten, memperkenalkan produk kita, kemudian edukasi calon customer melalui TikTok, bukan TikTok Shop ya, tapi konten gitu. Itu berarti bisa ya? Bisa banget, Kak. Iya, sama. Oh, gitu. Oh, berarti ini TikTok Shop ini memang beda ya? Maksudnya di luar dari TikTok yang umumnya kita kenal dengan ini, konten-kontennya, viewersnya, like-nya, komennya, dan seterusnya. Oke. Jadi silakan Kak. Sudah. Baik, jadi kalau misalnya untuk pembuatan konten, memang TikTok ini sangat menarik ya, menguntungkan karena
produk kita bisa dikenal orang. Kalau memang untuk penjualannya sendiri agak sedikit susah sih di TikTok gitu. Tapi yang untuk memperkenalkan produk kakak yang paling bagus itu memang pembuatan video yang bagus, produknya dikenal, otomatis orang akan beli produk kakak. Tapi kalau bisa di platform lain pun tidak apa gitu, tidak harus di TikTok Shop. Tapi kalau misalnya mau di TikTok Shop, ya usahakan video yang dibuat itu atau penjualannya yang dibuat itu hati-hati aja. Oke Kak, makasih udah paham. Kasih. Gimana Kak Humaira? Ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan kembali? Atau Kak Dwi? Udah Kak, udah paham. Oke. Mungkin kita di next itu kita ada part TikTok kedua. Nah, sekarang nih sumbernya atau narasumbernya dari konten kreator. Nanti bakal ada sesi di mana kita juga bakal hadirkan salah satu yang bekerja di TikTok-nya. Di next webinar kita bakal hadirin langsung yang punya TikTok-nya, bukan yang punya, yang bekerja, yang ngerintis TikTok segala macam, ibaratnya tentang SOP-nya seperti apa saja yang boleh dijual, apa saja ketentuannya apa aja, itu nanti kita bakal adain di next webinar selanjutnya TikTok part 2. Kalau di TikTok kan ada part ya, ada 1, 2, 3 sampai panjang banget tuh. Nanti kita juga bakal ada dari TikTok-nya langsung. Makanya untuk yang hadir hari ini, saya harap di next webinar kita selanjutnya hadir lagi biar nyambung ceritanya dari Kak Karina, kemudian nanti dari TikTok-nya langsung. Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi yang masih belum bisa kejawab, nanti ditanya lagi di sesi kita selanjutnya. Oke. Gitu aja kali ya, kita share untuk sertifikatnya buat Kak Karina. Mute Kak. Maaf. Cuma suaranya ke mute. Master juga ingin ada penyampaian apa nih Kak dari master tersendiri gitu?
Kan Karina belum tahu nih master itu seperti apa, kemudian apa sih master, sambil kita menunggu Kak Salma, boleh kalian sharing sedikit terkait master? Boleh Kak Gema. Sambil nunggu Kak Salma ya, karena Kak Salma masih ada kesibukan, mungkin sedikit sharing dulu aja ya. Jadi master itu berupa marketplace yang dimana mirip-mirip lah seperti yang udah kita kenal, si hijau atau si oranye gitu ya, yang kita udah familiar. Nah, apa sih bedanya dengan eh, marketplace yang sudah ada? Master ini lebih ke fokus ke produk pertanian. Jadi kan kalau di Shopee atau Tokopedia itu umum ya, barangnya segala ada. Ada elektronik, ada pakaian, ada makanan, dan lain sebagainya. Sedangkan di Master ini lebih fokus ke produk pertanian saja. Jadi di mana para seller atau produsen produk pertanian dipertemukan kembali dengan konsumen yang berminat di bidang pertanian. Ya, kurang lebih seperti itu Kak Karina. Ini saya boleh sekalian share screen video juga ya, buat sambil nunggu Kak Salma. Halo Mas Friend, berikut adalah tutorial cara register atau login di website mastor.co.id. Ketik www.mastor.co.id. Yang kedua, kamu klik register. Yang ketiga, isi data diri lalu klik daftar. Keempat, lengkapi profilmu, pastikan semuanya terisi dengan benar. Setelah itu, kamu bisa klik simpan. Mudah bukan? Sekian tutorial dari kami. See you next time, Mas Friend. Jualan, masterin aja. Halo Mas Friend, berikut adalah tutorial cara register atau login di website mastor.co.id. Ketik www.mastor.co.id. Yang kedua, kamu klik register. Yang ketiga, isi data diri lalu klik daftar. Keempat, lengkapi profilmu, pastikan semuanya terisi dengan benar. Setelah itu, kamu bisa klik simpan. Mudah bukan? Sekian tutorial dari kami. See you next time, Mas Friend. Jualan, masterin aja. Oke, halo semuanya. Sebelumnya kenalin, aku Salma dari tim master.co.id. Jadi di sini mau ngenalin sedikit nih tentang apa sih master. Mungkin di sini ada teman-teman baru yang belum tahu kira-kira kita ini tuh apa. Kok sering banget ngadain webinar, tapi sebenarnya master tuh nggak tahu bentuknya apa. Jadi
Sebentar aku izin share screen ya. Oke. Oke, jadi sebelum aku ngejelasin Mastor lebih lanjut, pertama di sini aku mau ngasih tahu nih kalau misalnya dari grafik ini kita bisa lihat kalau misalnya proyeksi transaksi e-commerce itu dari tahun ke tahun tuh makin meningkat, dan kalau bisa dilihat meningkatnya drastis banget kan teman-teman. Ini tuh sebenarnya nggak berlaku buat e-commerce aja, jadi mungkin berhubungan juga sama topik webinar yang kita bahas hari ini. Kalau misalnya sosial media dan e-commerce dan segala teknologi ini tuh sekarang lagi sangat berpengaruh banget gitu teman-teman. Jadi dengan teman-teman bisa ngikutin teknologi dan join e-commerce, salah satunya berjualan produk di e-commerce, itu tuh teman-teman bisa meningkatkan market juga kayak gitu. Oke, sekarang aku mau ngenalin Mastor. Jadi di sini kami adalah marketplace. Jadi bentuknya marketplace ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung buka aja di website mastor.co.id. Di sini kita adalah marketplace yang berfokus pada bisnis pertanian dari hulu ke hilir. Iya, jadi kita mewadahi teman-teman terutama di bidang pemasaran buat teman-teman yang punya produk di bidang pertanian, peternakan, perkebunan kayak gitu. Nah, nanti kita bakal bantu pasarin produk teman-teman sampai nanti di konsumennya kayak gitu. Lalu di sini tujuan kami adalah menjadi wadah bagi produsen dan konsumen di bidang pertanian sehingga konsumen dan produsen bertemu dalam satu ekosistem bisnis pertanian. Jadi di sini buat teman-teman yang punya produk nggak usah susah-susah, tinggal upload aja produknya di website Mastor. Tinggal tunggu aja nanti ada orderan, habisnya nanti langsung bisa berkomunikasi langsung sama konsumennya gitu. Oke, jadi di sini sebenarnya apa sih setelah tahu Mastor, apa sih benefit teman-teman kalau misalnya nanti bergabung dengan Mastor atau minimal menjual produknya di mastor.co.id. Jadi yang pertama free registration. Nah, di sini kita gratis tis ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mungut biaya, berarti itu bukan dari tim Mastor. Jadi buat teman-teman di sini yang punya produk, mau itu produknya udah skala besar atau skala kecil, di sini semuanya gratis buat upload produknya di Mastor kayak gitu. Lalu satu ekosistem pasar produk pertanian kayak yang tadi aku jelasin, lalu bisa diakses melalui laptop dan HP kayak gitu. Jadi sekarang yang bisa dipakai adalah website dari mastor.co.id, tapi dalam waktu dekat mungkin kita akan launching aplikasinya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa langsung buka juga di gadgetnya teman-teman masing-masing kayak gitu. Lalu di sini kami menggunakan skema business to customer atau B2C. Jadi di dalam proses jual beli ini nggak ada perantara sama sekali. Perantaranya hanya bentuk website kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada request dari customer atau dari produsen, dari penjual, teman-teman ingin mempromosikan barangnya ke konsumen, itu nanti di website Mastor ada fitur chatnya. Jadi nggak akan ada perantara, teman-teman bisa langsung berkomunikasi dengan konsumen gitu. Oke, ini buat tampilan web dan aplikasinya, jadi mungkin boleh dicek aja nih buat yang lagi nonton webinar sekarang di mastor.co.id. Sama nggak nih tampilannya? Kalau misalnya beda berarti itu bukan website kita, berarti itu bukan website kami kayak gitu. Kurang lebih tampilannya kayak gini. Ini buat aplikasinya yang nanti akan segera di launching. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau berjualan pasti langsung bisa klik mastor.co.id buat upload produknya. Caranya gampang banget, sama kayak marketplace lainnya. Nanti teman-teman bakal diarahkan buat buka toko, bikin akun, buka toko, habis itu upload produk-produknya kayak gitu. Jangan lupa nanti kalau pesen dari aku, jangan lupa nanti bikin caption yang menarik gitu. Nah, itu buat teman-teman yang misalnya mau jualan di Mastor. Buat teman-teman yang mau kerja sama atau misal mau ada pesan-pesan atau apapun lah yang mau disampaikan ke Mastor, bisa langsung ngubungin Mastor lewat website, lewat Instagram di mastor.co.id. Lalu kita juga punya YouTube
di Master, lalu ada Facebook dan ada TikToknya di master.co.id kayak gitu. Jadi mungkin sekian aja penjelasan aku tentang Master. Mungkin aku balikin ke MC Kagema ya. Makasih. Oke, Kak Salma Karian, terima kasih atas penjelasannya terkait Master. Di sini dari audiens yang baru masuk, apakah ada yang mau bertanya ke Kak Salma dan Karian terkait Master? Silahkan kakak-kakak lihat di kolom chat, di situ ada absensi. Ada absensi, silahkan diisi, nanti sertifikatnya itu melalui email. Apabila kakak telah mengisi absensi di link yang ada di kolom chat. Atau yang lainnya, ada yang mau bertanya nih ke Kak Salma dan Karian? Kak Gemma, saya boleh nggak izin bertanya nih? Boleh. Kak Miftah, silahkan mau tanya ke siapa? Kak Salma, Karian? Halo Kak, Assalamualaikum. Silakan lanjut dulu Kak Karina. Gimana nih? Mau siapa dulu nih? Kak Miftah dulu aja kali ya, tadi sudah yang pertama. Kak Miftah, silakan. Iya Kak, thank you. Terima kasih Kak. Kak, aku mau nanya nih kepada Kak Rian tentang Master. Jadi kan waktu perkenalkan dulu, nama aku Miftahul Jana, tamatan dari SMK Pertanian Lubuk Minturun. Aku mau nanya nih, dulu waktu aku masih SMK, aku punya kayak akun di Master yang namanya itu PWNP Mars. Nah, di pas kuliah, aku juga disuruh nih, Kak, bikin bisnis yang emang kita yang miliki sendiri. Apakah bisa aku buat akun baru di Master, sedangkan akun aku yang satu lagi masih berjalan? Oke, Kak. Untuk yang akun PWMP Mars itu apakah masih digunakan oleh Kak Miftah atau sama kelompok yang lain atau bagaimana? Karena aku udah tamat, Kak, jadi akun yang PWNP Mars itu dilanjuti oleh pihak sekolah, tapi aku masih pihak SMK, tapi aku masih aktif juga di sana. Begitu. Oke. Kak Salma, Karian boleh dijawab dari pertanyaan Kak Miftah? Boleh Kak, bagaimana saya bantu jawabnya. Kak Miftah ya, sekarang usahanya apa Kak? Setelah lulus usahanya apa nih Kak Miftah? Jadi kalau aku sekarang kan masih kuliah nih Kak. Nah, dari pihak kampus nyuruh aku bikin usaha gitu. Tapi di sini tuh masih sama produknya dengan metode satu gitu Kak. Kayak misalnya kita mengolah pepaya tapi emang harus habis gitu Kak, dari biji, kulit, itunya masih sama produknya Kak, tapi emang punya brandnya emang kita sendiri gitu. Oh, oke Kak. Untuk akunnya yang kemarin, kalau misalnya apa sama pihak sekolahnya nggak digunakan, mungkin bisa dipakai lagi aja sama Kak Miftah. Nanti bisa mungkin ganti nama sesuai bisnis yang Kak Miftah yang terbaru yang sekarang. Kalau misalnya dari pihak SMK-nya tidak dilanjutin yang di apa yang akun yang dulunya. Tapi kalau mau bikin baru juga tidak apa-apa Kak Miftah. Dipilih saja yang mana yang akan berjalan gitu. Yang mana yang akan lebih fokus. Oke Kak, terima kasih. Oke Kak, sama-sama. Gitu kali ya Kak Miftah, boleh membuat akun baru apabila akun yang lama tidak dipergunakan, atau mau dua-duanya juga boleh kali ya Karian. Kalau misalkan dua-duanya juga digunakan juga gitu, jangan sampai hanya tokonya saja tapi jualannya tidak produksi gitu. Paling itu sih yang kita sayangkan ya, kalau misalkan
membuat 2 toko, tapi yang satu digunakan, yang satu tidak. Saya harap sih, mungkin dari Master harap untuk produk-produknya, dua-duanya bisa berjalan apabila ada 2 akun di Master. Oke, paling itu. Tadi Kak Karina ya? Boleh Kak Karina, silakan. Oke Kak, baik. Maaf sebentar ya Kak. Oke, baik. Jadi yang aku mau tanyakan, terlebih dahulu aku mau bilang, ternyata Master ini keren banget ya Kak. Tapi untuk aplikasinya berarti OTW launching ya Kak. Jadi sejauh ini pakai website dulu. Iya, betul Kak Karina. Nah, tadi, ya oke baik, terima kasih. Nah, tadi Kak Salma kan udah jelasin nih, ternyata sistemnya tadi bisa mempertemukan customer dengan penjual. Nah, jadi kalau misalnya itu, apakah di website ini sistem pembayarannya itu kita nih yang ngomong sama konsumen dan produsen nih yang ngomong, atau bagaimana? Itu yang aku mau tanyain. Terus, apakah di sini bisa menjual produk pertanian apa aja gitu Kak? Karena kan tadi dia yang Kakak jelasin registrasinya itu gratis dan fokusnya pertanian gitu ya. Nah, biar saya kasih tahu nih sama teman-teman kampus, karena di kampus itu kita belajar entrepreneur dari semester 1 sampai 6 dan memang kita kampusnya itu khusus kampus entrepreneur. Jadi setiap tim atau orang-orang di kampus itu punya produk yang mereka udah mulai coba rintis gitu. Jadi nanti master ini cocok banget ternyata untuk teman-teman di kampus, apalagi kita fokusnya untuk pertanian gitu. Salma, mau dijawab? Boleh? Oke, boleh. Sebelumnya mau bilang makasih dulu nih buat Kak Karina udah ngisi hari ini sama buat pertanyaannya juga. Jadi pertanyaan pertama, gimana Mastor menghubungkan langsung antara produsen dan konsumen? Kurang lebih kayak gitu ya Kak? Oke, jadi sebenarnya menghubungkan langsungnya ini bukan dalam sistem pembayaran Kak, bukan dalam sistem pembayarannya. Di mana pembayarannya nanti akan tetap ada saldo penampungan di Mastornya dulu, baru nanti diserahin ke seller kalau misalnya transaksinya udah sama-sama beres di konsumen dan produsen kayak gitu. Cuman yang kami maksud di sini menghubungkan langsung itu lebih ke karena di sini kita ada fitur chatnya. Karena di sini kita ada fitur chatnya kayak gitu. Karena fitur chatnya ini bisa diakses kapan aja sebenarnya selama transaksi atau setelah transaksi pun masih bisa diakses sampai ada batas waktunya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari penjual ini mau ngepromosiin barang langsung ke konsumen itu bisa lewat fitur chat itu kayak gitu. Atau sebaliknya kalau misalnya dari konsumen mau request produk apa ke penjualnya itu bisa lewat fitur chat itu kayak gitu. Dan di sini juga maksudnya kita nggak pakai perantara, nggak pakai ada reseller dulu atau nggak pakai ada tengkulak dulu yang kayak gitu, distributor dulu kayak gitu-gitu nggak ada. Itu buat pertanyaan pertamanya. Nah kalau untuk pertanyaan kedua, ini produk pertaniannya apakah bisa untuk produk pertanian apa saja kayak gitu. Nah sebenarnya ini bisa benar selama itu masih berhubungan dengan pertanian, mau itu misal aku contohin kopi, mau itu si penjual ini jual dari biji kopinya itu boleh, atau udah dalam bentuk serbuk saset itu boleh, atau udah dalam bentuk kopi yang gelas tinggal ready to drink itu boleh juga, atau ya pokoknya semua yang berhubungan dengan pertanian kayak gitu, atau misalnya peralatan pertanian gitu juga boleh. Misal teman-teman di sini ada yang jual traktor, atau di sini ada yang jual penggaruk tanah, nah itu kayak gitu-gitu pokoknya semuanya boleh. Gitu dari aku jawabannya. Gimana Kak kira-kira? Oke, udah cukup jelas sih Kak. Jadi aku juga mau bilang terima kasih juga untuk jawaban Kakak, sangat-sangat mudah dimengerti. Dan kalau aku sendiri dulu pas kuliah aku jualan tanaman hias. Identiknya itu kaktus dan sukulen. Berarti Mastor ini bisa
jadi aku maksudnya bisa jadi pengguna Mastor, jualan di Mastor ya. Oh iya, bener bisa banget Kak kalau itu karena di Master juga kemarin tuh ada yang jual tanaman hias juga. Dia dari Manokwari, kalau iya benar dari Manokwari dan dia tuh jual produk tanaman hiasnya tuh sampai hampir 200 gitu di Master. Jadi kalau Kak Karina punya produk tanaman hias atau tanaman-tanaman lain itu boleh banget dijual di Master. Hihi. Oke, sama-sama. Oke, Kak Karina, apa cukup jawabannya? Oke, next kita bakal diskusi banyak nih, karena kita juga pengen nambah seller juga nih. Mungkin nanti dari teman-teman kakak bisa nih daftar ke kita juga, atau nanti kita komunikasi lanjut ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir kali ya, dari Kak Sere Simatupang, Karian bisa dijawab dari Kak Sere? Oke, makasih Kak Gemma. Saya bantu jawab ya pertanyaan dari Iya, Kak Seri boleh. Simatupang. Kak, aku salah satu followers kakak nih. Oke, terima kasih. Kita punya followers yang setia nih, ikutin webinar juga. Makasih Kak Sere. Mau nanya, Master ini pembayarannya gimana ya? Saya bantu jawab singkat aja ya. Jadi di sistem pembayarannya ini ya mirip-mirip seperti marketplace ya. Jadi ketika nanti teman-teman transaksi, kalian teman-teman pilih produknya apa, nanti bisa masukin ke keranjang, check out, nanti di sana ada rinciannya, harganya berapa, jumlahnya berapa, alamat kirimnya kemana, ongkirnya berapa. Habis itu setelah semuanya sesuai, nanti keluar apa ya, semacam invoice, nanti ada rinciannya udah jelas. Nah, nanti tinggal dikonfirmasi pembayarannya ke rekening Mastor. Nanti ada pilihan rekening kami ya, ada BRI, ada BCA, ada BNI, ada Mandiri ya. Kita ada 4 ya. Nanti setelah transfer bisa konfirmasi juga bukti pembayarannya melalui ada nanti tombol konfirmasi orderan namanya. Mungkin next kita bikinkan tutorial belanjanya ya. Nanti kita segera upload di YouTube-nya Master untuk seperti jelasnya. Nanti setelah upload bukti, admin kami nanti akan melakukan pengecekan apakah sudah sesuai atau belum. Nanti setelah sesuai, maka pesanan akan dilanjutkan ke penjual atau seller. Jadi nanti si seller ini menerima notif bahwa ada pesanan masuk sejumlah sekian dan nanti di konsumen statusnya sedang diproses gitu. Sudah normal aja sih seperti Shopee atau Tokopedia. Seperti itu Kak Sere. Terima kasih. Kak Sere, apa sudah cukup jawaban dari Karian? Oke, dicukupkan kali ya, Kak. Sebelumnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ibu Ida dari Kepala Pusat Pendidikan tidak bisa hadir di acara webinar kita kali ini karena sedang dalam perjalanan keluar kota. Kita doakan semoga Ibu Ida selamat sampai tujuan dan kembali ke keluarganya dengan selamat. Berhubung waktu kita sudah menunjukkan 4:52, kita sudahi webinar kita kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan, ibu bapak, teman-teman yang sudah hadir di webinar kita kali ini. Terima kasih juga kepada Kak Karina telah mengisi materi kita kali ini. Mohon maaf dari Master apabila Master punya salah kata atau tidak sesuai dengan ekspektasi, mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan bisa lewat Instagramnya master.co.id, kemudian di TikToknya juga master.co.id. Untuk selanjutnya, untuk tadi Kak Santo, untuk pertanyaannya ke Kak Karina tentang hidroponik,
itu nanti silahkan langsung DM Kak Karina. Boleh di ini Kak, akun Instagram sama TikToknya apa kalau teman-teman mau menghubungi Kakak gitu. Baik Kak, terima kasih. Jadi kalau misalnya mau DM, boleh di Karina SBYG, dan untuk itu di Instagram, dan untuk TikTok Karina Sebayang 04. Kak. Terima kasih. Oke, itu ya teman-teman. Kalau ada yang mau ngechat Kak Karina boleh, tapi jangan nanya yang lainnya. Kalau di luar dari hidroponik. Kita foto bareng, silakan yang bisa on cam, kita foto bareng dulu. Kalian boleh nanti di screenshot, Kak. Boleh, Kak. Ayo yang bisa on cam, kita on cam dulu. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Satu lagi, boleh sekali lagi. Shoot yang kedua. Oke, terima kasih. Salfok sama yang namanya Mito MGTJ1 lagi di mobil ya. Terima kasih loh sudah menghadiri webinar kita kali ini. Teman-teman, terima kasih. Saya tutup acara kita di sore kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih. Oh iya, yang belum isi absensi, silakan isi absensi ya. Izin saya end meeting aja ya, Kak. Oke, Kak. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali.